Ziani, biasa dipanggil Zizi. Usia 25 tahun. Nama saya Yusuf Arafat, usianya 25 sekarang. Namaku Lita Kristiana, usia aku 24 tahun. Nama saya Alfrian Sutria, umur 24 tahun. Namaku Nurul Husna, usia 26. Nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, usia 27 tahun. Nama saya Dewinta Destarini, saya biasa dipanggil Dewinta. Usia saya saat ini sudah 30 tahun. Ibu aku orangnya baik, cerewet pasti. Kalau pengen punya, kalau bisa memilih sesuatu gitu, pengen kayak ibu. Apapun itu, karakternya, dari segala. Orangnya tegas, penyayang, peduli, terus selalu ada untuk keluarganya. Mama sendiri itu orangnya jujur ya, kalau sewaktu saya kecil itu emang keras orangnya. Didik saya itu keras. Jadi keras, tegas gitu sih kalau mama buat saya. Agak perfeksionis sih sebenarnya Mas. Ya, kalau kotor sedikit itu pasti bakal ngamuk-ngamuk. Ini disapu, diapain seperti gitu. Pendiam, pemalu. Karakternya yang penyabar dan bisa menjadi apapun ketika dibutuhkan. Emang bisa diutarakan nih sedekat apa? Gak bisa kan? Dengerin musik lagu tentang ibu gitu ya udah nangis. Meskipun genrenya koplo, dibuat apa terserah, itu udah nangis. Kalau itu juga kadang gitu, sekarang kan udah punya istri, itu kadang istrinya juga cemburu sama ibu karena terlalu dekat. Dia menjadi tempat ternyaman untuk bersandar, untuk berbagi keluh kesah. Kalau bisa dibilang apa-apa itu yang dicari saya gitu. Nggak terlalu deket sih. Deket sih, tapi memang jarang aja ngobrol. Ada apapun saya soalnya apa-apa pasti ke ibu gitu sih. Segalanya. Ada satu istilah bahasa Jawa itu namanya gemati. Gemati itu kayak rasa sayang yang memelihara, yang segala macam. My everything. Orang yang sangat berjasa tentunya, entah dari segi pendidikan, kasih sayang. Superwoman. She is my everything. Kalau kenangan tuh pasti banyak. Tapi pokoknya ibu aku tuh nggak cerewet sih pasti, cuma nggak pernah kasar sama aku sih. Itu sih kebiasaan setiap harinya, itu sih ketemu terus, dan sekarang jarang ketemu juga. Jadi ya tiap kebiasaan setiap hari itu, dari bangun sampai tidur lagi itu semuanya tentang ibu sih. Kan aku asalnya tuh dari luar kota, terus kuliahku tuh di Surabaya. Untuk pertama kalinya aku tinggal di Surabaya, aku tuh diantarin sama ibuku. Waktu aku memutuskan kuliah tuh aku pede banget, aku bisa menjalani hidup sendiri, enak, gak dikekang orang tua, mau main, mau apa itu gampang. Soalnya nggak perlu izin-izin, nggak ada yang ngelarang dan lain sebagainya. Tapi di hari itu pikiranku itu berubah. Ternyata waktu aku diantarin ibuku itu dari perjalanan dari rumahku ke kosku itu panjang banget sih, mungkin adalah 5 jam sampai 4 jam perjalanan. Di sepanjang perjalanan itu air mataku itu nggak berhenti mengalir, entah kenapa. Pokoknya rasanya gini ya, mau terpisah sama orang rumah, apalagi sama ibuku. Karena ya di situ aku untuk pertama kalinya harus support sendiri nantinya. Dari mulai aku bangun tidur sampai aku tidur lagi, aku harus bisa mengurusi hidupku sendiri tanpa dia dalam jangka waktu yang lama. Terus aku nangis sampai itu di dalam bis dilihatin orang-orang. Terus ibuku itu ngelap
ngelap air mataku terus bilang, wes aja nangis mana gitu. Tapi ya aku bilang nggak iso. Dan itulah sampai di kos, terus barang-barangnya udah dimasukin. Dan puncaknya itu ketika aku harus nganterin ibuku lagi untuk naik kereta. Terus ibuku bilang, wes nggak usah nangis, gue nggak apa-apa gitu. Dia kayak gitu, apa ya? Ternyata itu berat banget. Dan setiap langkah ketika ibuku menjauh karena keretanya udah mau datang, dan aku kembali lagi ke kosku, itu di sepanjang jalan itu pula aku kan waktu itu naik kendaraan umum len kalau tahu ya. Dan itu aku naik len. Sebelumnya itu aku juga jalan kaki, sebelum di len itu aku jalan kaki. Itu pun aku juga nangis, aku udah gak peduli dilihatin orang apapun, nggak tahu kenapa tetap aja netes si air mata itu. Itu sih. Ini juga menjadi introspeksi buat aku, ternyata aku itu belum sekuat itu untuk menjalani hidup tanpa beliau. Zaman kuliah itu kurang seminggu sih itu waktu untuk daftar tes atau kalau bisa dibilang skripsi. Untuk ujian skripsi itu tinggal seminggu. Kalau nggak bisa lanjut, alhasil ikut di gelombang selanjutnya. Nah itu saya cerita ke mama, alhasil saya pun ngerasa terbebani karena biaya kuliah juga nggak murah. Saya bisa nangis aja sih waktu itu ke mama terkait hal itu, karena jujur biaya itu waktu itu sebulan sekitar 800, mahal banget. Dalam waktu seminggu itu terus mengunjungi dosen, hasil mungkin doa ibu juga sih, akhirnya bisa ikut ujian waktu itu juga. Jadi tepat waktu lah gitu kan. SD kayaknya, SD kelas berapa ya, 5 kalau nggak 6 itu aku dijadiin perwakilan buat sempoa sama matematika sih. Yang pertama tuh yang matematika itu padahal aku tuh nggak banyak bisanya ya, anggap aja dari 10 nomor aku cuma bisa 5 lah atau 6, tapi itu udah kayak diapresiasi gitu ya. Wis udah berusaha, terus dikasih bonekanya sampai sekarang masih ada. Saya bisa mempersembahkan ke keluarga saya tanpa memberatkan orang tua juga. Nggak bisa diperintilin satu-satu gitu ya, karena ada banyak sekali momen gitu, baik itu momen yang bahagia, baik itu momen haru, baik itu momen ketika mungkin ketika saya ada di titik terendah saya. Karena aku ya itu kayaknya nggak tahu sih, mungkin pernah ya. Dulu kan ya maksudnya pas masa-masa remaja gitu kan nakal wajar ya. Dia tuh pengen berbuat suatu kebaikan untuk orang lain gitu, tapi tanpa dia sadari dia tuh nyakitin aku. Mengiranya ibuku tuh udah gak sayang lagi sama aku gitu. Aku izin untuk balik ke Surabaya, tapi di situ tuh aku nulis surat kekecewaanku sama ibuku. Terus selang beberapa hari ibuku tuh baca suratnya. Ya ibuku tiba-tiba telepon, terus minta aku pulang. Sampai rumah, dia minta maaf dengan semuanya. Tapi di situ aku ngerasa, ya Allah, aku itu seorang anak, tapi masa yang minta maaf ibuku duluan gitu. Buat nangis sih mungkin mama lebih tahu sih, karena mungkin perkataan saya sih lebih mungkin kasar atau gimana. Jadi buat mama kecewa ataupun menangis. Oh, sering dong. Kita pernah ada di satu titik dimana kita itu lagi capek. Pas pulang tuh pengennya ngelepasin semua di kamar lah. Terus tahu-tahu disuruh bantuin atau apa gitu. Terus walaupun nggak secara nggak langsung itu aku bentak, cuman
Tapi Mas, Nggak ada ya. Kalau untuk kecewa saya yakin pernah ya. Saya adalah manusia biasa gitu. Jadi saya yakin saya pernah membuat kecewa. Aku sih tipe orang yang nggak bisa ngomong langsung ya. Banyak ya yang pengen disampaikan, cuma yang menjadi pikiranku sekarang itu aku takut gak bisa ngerawat ibu. Gak bisa ngerawat ibu. Soalnya aku kan anak tunggal, nah, sekarang jauh dari ibu, jadi rasa takut itu takut nggak bisa ngerawat ibu pas ibu butuh. Ibu, kita sayang Ibu. Sehat-sehat terus, jangan lupa makan, jangan cuma ngingetin aku terus, tapi juga perhatiin kesehatan ibu sama bapak di rumah juga. Ya berharap dengan semua doa, dengan semua pengorbanan dan cinta mama, berharap Allah akan membalas dan memberikan surga yang terbaik buat mama. Maaf sih masih belum bisa ngebahagiain. Memang you are everything in my life. Ibu itu orangnya bukan orang yang suka dengan pujian atau sesuatu yang berkaitan dengan word affirmation, enggak, tapi lebih ke touchable. Jadi saya menyesuaikan dengan itu, sehingga saya lebih ke perilaku atau sikap dan pemberian hadiah atau gift gitu sih. Sumpah, beneran. Karena emang aku tipe orang yang jarang banget kayak ngungkapin perasaan gitu. Nggak pernah sih kalau kata-kata kayak sayang itu nggak pernah. Ya cowok ya malu jelas, gengsi juga macam-macam. Aku tuh orangnya nggak bisa ngomong gitu. Kayak apa ya? Ya langsung aja kak. Misalnya sayang ya wis peluk gitu. Sebenarnya sih gengsi. Sebenarnya gengsi kalau bilang sayang maupun I love you mama. Cuma waktu itu terucap, mungkin karena permasalahan di rumah juga itu, jadi terucap secara langsung di mulut saya kalau Mas sayang sama mama. Udah sekitar berapa ya? Setahun yang lalu. Aku tuh jujur aku gengsian. Aku jaim, jadi apa bilang I love you itu kayak susah gitu loh Mas. Saya lupa. Mungkin waktu SD atau TK ya. Saya kayaknya nggak pernah bilang saya ada love you ke ibu sih. Kapan ya? Udah, kalau secara aku sayang ibu gitu sering sih, tapi kalau misalnya I love you itu nggak pernah. Mungkin aku sampai umur 25 tahun ini belum bisa bahagiain ibu aku. Yang aku minta semoga ibu aku bisa melihatku sampai nanti, sampai aku sukses. Itu aja sih. Sehat terus, panjang umur. Udah, itu aja. Nggak bisa. Semoga di hari ibu tahun ini ibu tetap sehat-sehat terus, biar selalu bisa ada di samping aku, entah meskipun itu tidak ada secara fisik. Pelajaran hidup selama aku kecil sampai sekarang aku dapatkan pertama kali dari ibu. Aku belajar makan, aku belajar minum, aku belajar jalan, dan itu nggak mungkin aku lupa. Happy Mother's Day. Buat mama, Mas mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya sampai sesukses ini, sampai bisa kuliah, tetap semangat untuk menjadikan anak-anak
menjadi anak-anak yang berbakti tentunya, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan berguna buat bangsa dan negara. Selamat Hari Ibu untuk ibu seluruh Indonesia maupun di dunia. Terima kasih. Khusus buat ibuku, mungkin nggak banyak omong sih, cuman terima kasih udah mengandung aku, terima kasih udah melindungi aku dari di rahim sampai jadi bayi. Kasih cinta dan kasih sayang, bahkan aku udah banyak kecewain, udah banyak buat nangis, tapi masih dianggap anak. Terima kasih Ibu, selamat Hari Ibu, selamat Hari Bunda. Kamu yang terhebat, kamu yang terbaik. Terima kasih sudah berjuang hingga detik ini. Terima kasih Ibu, you are my everything in my life. Dan selamat Hari Ibu buat ibu saya khususnya, dan buat ibu-ibu di seluruh dunia, dan buat calon-calon ibu yang luar biasa. Ibu itu segalanya buat saya, udah nggak bisa dinyana-nyana lagi. You are my everything, you are the only one person who know I am. Gitu. Jadi ya mungkin kalau 100% dari hati ya, ketika itu dibagi gitu ya, saya masih belum bisa membagi hati itu misalnya lebih banyak ke Tuhan. Jadi saya mungkin lebih banyaknya memang ke ibu daripada ke Tuhan. Itu yang masih jadi pembelajaran saya, dan itu sering diingatkan oleh ibu saya sendiri bahwa nggak boleh lebih dari kita mencintai Tuhan gitu. Jadi ya dengan manusia meskipun memang sekeluarga, tetap harus ada istilahnya menyiapkan hal untuk lebih mengikhlaskan dengan apapun yang terjadi gitu sih. Dan saya ingin bisa jadi orang yang sehebat ibu saya sekarang. Terima kasih Bu, selamat Hari Ibu.